Hai, perkenalkan nama aku Elisa Gunawan dengan NRP 13011180003. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang International Strategies and Organization dari PT Nestle. Jadi, Nestle sendiri ini adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Nah, nama Nestle ini tuh diambil dari seorang ahli farmasi yang berhasil menciptakan produk makanan berbasis susu khusus bayi yang kesulitan mengkonsumsi ASI. Nah, dia itu adalah Henry Nestle. Nah, Henry Nestle ini kemudian memanfaatkan nama keluarganya untuk menjadi logo perusahaan. Nah, dalam dialek di Jerman, Swiss, Nestle sendiri ini berarti sarang burung kecil atau little nest, yang logo itu tuh menjadi lambang rasa aman, kasih sayang, kekeluargaan, dan tradisi. Nah, perusahaan ini tuh menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Nah, selain itu juga Nestle ini tuh mulai tumbuh menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, perusahaan Nestle ini tersebar di seluruh mancanegara, dan Nestle sendiri itu berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produknya melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ini berupa gambar dari produk-produk dari Nestle. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang identifikasi visi dan misi dari PT Nestle. Nah, jadi visi dan misi Nestle sendiri ini yaitu sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia. Nah, di sini PT Nestle itu berusaha untuk meningkatkan gizi atau nutrition, lalu kesehatan atau healthy, lalu keafiatan atau wellness dari konsumennya. Nah, PT Nestle sendiri ini mencoba memberikan dan memfasilitasi yang terbaik untuk kehidupan masyarakatnya, yaitu melalui cara hidup mereka di dunia dengan memenuhi kebutuhan konsumen, lalu memberikan solusi. Nah, di sini Nestle itu memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini Nestle juga memperhatikan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua orang di seluruh dunia. Lalu pihak Nestle ini juga merealisasikan keinginannya untuk memberikan dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk semua orang di seluruh dunia dengan mengadakan kerjasama dengan para ahli untuk memberikan dan mengantisipasi masalah-masalah tentang lingkungan sehat bagi seluruh dunia. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tujuan dari PT Nestle. Nah, tujuan dari PT Nestle ini adalah berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di seluruh dunia. Nah, dan juga dapat terjamin kesehatannya dengan hadirnya produk-produk dari PT Nestle sendiri. Nah, selain itu juga Nestle itu mempunyai tujuan seperti kebanyakan perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu ingin dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan persaingan yang sehat dan dapat menguasai pasar dunia. Dengan tujuan tersebut, sekarang itu dari perusahaan Nestle sendiri ini untuk menguasai pasar dunia secara sehat sudah hampir terwujud dengan menggunakan strategi pasar yang bagus serta kerja keras. Nestle semakin kuat dan berkembang dengan pesat. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nimade Rastragiana dengan NRP 130118099. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian mengenai identifikasi kompetensi inti dan value creating activities perusahaan Nestle. Lanjut saja. Untuk kompetensi inti Nestle, seperti yang kita ketahui, perusahaan Nestle ini ingin menciptakan produk yang berguna tidak hanya bagi suatu individual atau suatu keluarga, tapi juga untuk komunitas dan lingkungan atau bumi, planet bumi. Nah, dengan Nestle melakukannya dengan menciptakan produk dengan kualitas unggulan disertai jaminan mutu dengan standar mutu dan produk yang sangat ketat. Jadi standar mutu dan standar produk yang cukup ketat.
Nah, Nestle ini juga memiliki manajemen kontrol desentralisasi yang memungkinkan tiap anak cabangnya untuk membuat keputusan sesuai dengan kondisi di daerah atau kondisi di setiap negara. Karena kan kita ketahui budaya dan kondisi sosial politik maupun kondisi masyarakatnya sangat berbeda. Nah, jadi di sini Nestle memberikan kebebasan bagi tiap perusahaan cabangnya untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan perusahaan. Nah, perusahaan Nestle juga memiliki tim pemasaran yang kompeten, yang mengetahui, yang memberikan informasi yang cukup baik bagi tiap konsumen. Seperti itu. Jadi konsumen bisa mengetahui produk apa saja sih yang dimiliki Nestle, dan karena seperti yang kita ketahui juga produk-produk Nestle yang ada di pasaran itu kan kita cukup tahu ya, dan kita juga cukup terkenal juga dan tidak mempertanyakan tentang kualitas maupun rasa. Seperti itu. Nah, bagaimana Nestle melakukannya, yaitu dengan mengembangkan tim research and development yang sangat baik agar mereka bisa meyakinkan atau mereka bisa uh, menjamin bahwa tiap produk yang mereka buat itu memiliki kualitas dan mutu yang cukup baik atau yang sangat baik. Nah, maka dari inilah kita bisa lihat kompetensi inti Nestle itu adalah menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki mutu yang baik dan tentunya diterima oleh masyarakat dan memiliki manfaat itu. Nah, lanjut juga ke value creating activitiesnya Nestle. Di sini dengan slogan Good Food dan Good Life, Nestle menawarkan berbagai produk yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen yang tidak hanya memiliki rasa yang baik, good food, tapi juga memiliki manfaat yang baik untuk kehidupan konsumennya, good life gitu. Jadi yang memiliki nutrisi, kontribusi terhadap kesehatan, keseimbangan kehidupannya, dan planet yang lebih sehat. Jadi seperti yang slide sebelumnya itu, yang tidak hanya pada ada gambarnya, tidak hanya pada keluarga, komunitas, tapi juga bagi planet. Nah itu. Nah, di dalam slogan yang Good Food, Good Life ini, Nestle percaya bahwa Good Food, Good Life, slogan ini tuh bagus dibawakan dengan menggunakan ahli nutrisi. Jadi, produk yang baik itu tidak hanya dia cuma menekan-nekan, tapi dia perusahaan Nestle ini sangat membutuhkan atau menggunakan jasa ahli nutrisi gitu, jadi nggak main-main nutrisinya, memenuhi kebutuhan konsumen yang modern. Nah, contohnya gimana? Kalau yang ahli nutrisi misalnya salah satunya itu produknya itu Bear Brand, dan memang susu yang cukup baik untuk kesehatan. Terus kalau misalnya memenuhi kebutuhan konsumen modern, dia juga punya susu yang rasanya tuh baik, rasanya tuh enak, misalnya susu Halo kayak gitu. Terus membawa inovasi produk premium, jadi yang produknya itu nggak cuma rasanya tuh nggak main-main, tapi rasanya tuh juga enak. Terus menawarkan produk plant based atau yang memang dari tanaman ada, dan variasinya tuh luas. Jadi untuk konsumen yang berbeda-beda gitu, nggak cuma untuk anak-anak, tapi bisa juga untuk orang dewasa. Nah, dan mereka menggunakan skala dan orang ahli, jadi tiap pembuatan produknya mereka itu udah memiliki skala yang memang mereka ikuti tiap pembuatan produk. Jadi mutu dan rasanya itu tetap gitu, nggak ada yang baik banget, nggak ada yang buruk banget. Terus mereka juga menggunakan ahli di setiap pembuatan produknya. Jadi mutu produknya itu dapat dilihat dan dapat dijaga seperti itu. Nah, dari kedua hal ini, dari kompetensi inti dan value creating activities Nestle, kita bisa lihat bahwa strategi internasional yang ditawarkan Nestle pada tiap negara di dunia atau tiap konsumennya di berbagai negara adalah produk yang berkualitas, produk yang sehat, dan produk yang memiliki mutu tinggi. Dan kita bisa lihat juga faktanya di kehidupan kita sehari-hari bahwa produk-produk Nestle itu sudah cukup umum, sudah kita banyak diketahui konsumen dan tidak dipertanyakan rasa dan kualitasnya. Perkenalkan, saya Pratimi Mulia dengan NRP 13011818100. Selanjutnya saya akan membahas tentang formulir strategi Nestle. Nah, Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol, sistem yang terdesentralisasi dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.
Untuk mengkoordinasikan seluruh unit bisnisnya di seluruh dunia, maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis mereka agar diperoleh competitive advantage. Nah, perusahaan seperti Nestle yang telah melakukan diversifikasi bisnis pada umumnya memiliki dua tingkatan strategi. Yang pertama, strategi unit bisnis atau biasa yang disebut kompetitif strategi, yang menitik beratkan pada upaya membangun keunggulan di setiap bidang usaha yang digeluti. Nah, yang kedua, strategi korporasi, yang menentukan berbagai bisnis yang akan diusahakan termasuk pengelolaan keseluruhan portofolio bisnis perusahaan tersebut. Kemudian ada pula strategi restructuring. Melalui strategi tersebut, perusahaan Nestle mencari perusahaan yang tidak terlalu maju atau yang sedang menghadapi kesulitan akibat perubahan lingkungan bisnis yang tidak dapat diatasi. Perusahaan induk Nestle melakukan intervensi dengan mengubah tim manajemen, mengubah strategi bisnis, atau menjual atau menutup unit-unit yang tidak efisien atau yang tidak terkait langsung dengan kompetensi inti unit bisnis yang terkait. Selain konsep strategi-strategi di atas, Nestle menggunakan strategi merek monolitik, dualitik, atau multilitik yang bergantung pada keseimbangan antara investasi finansial yang ditanamkan dengan manfaat strategis dan finansial yang hendak dicapai dari investasi ini. Lantaran strategi merek monolitik dan dualitik memakai satu nama merek yang sama untuk berbagai produk, nilai merek atau brand value dari merek yang sukses diharapkan bisa dieksploitasi. Kapitalisasi pada nama merek bisa menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan terhadap pengembangan merek yang sifatnya berkelanjutan. Masuk ke pasar global dan berekspansi, Nestle mulai dengan pemasaran dan menyusun konsep pemasaran internasional, yaitu pasar mana saja yang harus dijadikan target dan bagaimana urutannya, negara mana, dan segmen mana dalam negara yang menjadi sasaran. Langkah berikutnya, bagi petugas pemasaran Nestle adalah menetapkan objektif untuk volume, pangsa pasar, penjualan, dan pendapatan. Mereka harus memutuskan bagaimana mengimplementasikan usaha pemasaran. Kinerja Nestle sejauh ini sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penerapan strategi-strategi yang ada di Nestle. Dilihat dari strategi pertumbuhan dan strategi pengembangan produk Nestle yang mengusung slogan Good Food, Good Life, sudah membuktikan dengan semakin berkembangnya produk-produk Nestle yang mengedepankan kualitas dan meningkatkan level kesehatan masyarakat. Sedangkan dilihat dari strategi perluasan pasar, Nestle juga sudah mulai merambah pasar kelas menengah ke bawah dengan membuat produk eceran dengan harga yang relatif terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.